Pasca Pilpres, kasakusuk kemana arah partai akan berkoalisi menjadi pembahasan yang ramai. Meski partai-partai pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta telah mengunci koalisi menjadi permanen, hal itu tidak menjamin partai tidak lompat pagar. Sementara bagi Jokowi JK, mereka berharap ada kekuatan tambahan di parlemen agar program-program mereka bisa berjalan dengan lancar. Haruskah itu mereka lakukan? Kita lihat kekuatan mereka. Kubu Jokowi JK yang hanya didukung oleh PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI hanya memenuhi 37% kekuatan di parlemen atau hanya 207 kursi di DPR. Jumlah ini jauh dari cukup jika Jokowi ingin menyelamatkan kebijakannya di parlemen. Kabinet pun belum disusun. Apakah akan ada power sharing bagi partai-partai politik? Jika itu terjadi, maka Jokowi dan JK tidak konsisten dengan janji kampanye mereka. Pertanyaannya, apakah pembagian kekuasaan eksekutif kepada partai-partai politik itu harus dilakukan? Fakta membuktikan kekuatan koalisi yang dominan tidak serta-merta memuluskan kebijakan pemerintah di sana. Kita lihat datanya. Pilpres 2004 yang merupakan pilpres langsung pertama memunculkan nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Beberapa partai yang sebelumnya bertarung saat pilpres seperti Golkar dan P3 bergabung dengan pemerintahan SBJK. Pemerintahan ini membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang sejumlah menterinya berasal dari partai politik yang berkoalisi, termasuk dari Golkar dan P3. Jika digabung, maka jumlah kursi dari partai koalisi ini mencapai 71,8% kekuatan di parlemen. Apakah kemudian kebijakan pemerintah berjalan mulus? Tidak. Di parlemen, partai berkoalisi juga punya pandangan lain. Sejumlah kebijakan pemerintah tak mulus pada masa itu. Di tahun 2009, SBY yang kembali terpilih sebagai presiden dan mengusung Budiono sebagai wakilnya, membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua. Golkar yang kalah dalam Pilpres kembali masuk dalam koalisi SBY. Di era ini, SBY membentuk Sekretariat Gabungan atau Setgab, partai yang berkoalisi. Setgab dibentuk dengan tujuan agar kebijakan partai yang berkoalisi sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kekuatannya fantastis, lebih dari 75% kekuatan di parlemen. Secara matematis, pemerintahan ini mestinya stabil dan seluruh kebijakannya mampu berjalan mulus di parlemen. Namun lagi-lagi, sejumlah kebijakan pemerintah mentok di parlemen. Fraksi yang menolak diantaranya juga dari anggota koalisi. Haruskah Jokowi dan JK menambah kekuatan di parlemen? Haruskah pembagian kekuasaan eksekutif dibagi rata pada partai-partai politik hanya sekadar untuk menjaga kemulusan kebijakan pemerintah? Fakta empiris membuktikan pembagian kekuasaan tidak menjamin lolosnya kebijakan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Election Roundup kali ini. Saya Rika Amru, sampai jumpa.